So guys, di video kali ini gue akan bahas mending mana sih swing trading atau scalping trading. Nah, di sini gue akan jabarin semuanya plus minusnya. Buat yang belum tahu apa itu swing trading dan scalping, jadi swing trading itu adalah menahan posisi kita dengan jangka yang lumayan panjang, teman-teman. Mungkin bisa sampai ratusan pip atau mungkin ribuan pip. Tapi kalau misal di scalping trading, ya kita tradingnya jangan waktu yang pendek, teman-teman. Misal 5 menit, 10 menit, 15 menit. Jadi lebih mengarah ke sana. Nah, di sini gue akan jelasin semuanya secara detail gimana caranya swing trading yang bener, gimana cara scalping yang bener. Jadi buat kalian semua kalau misal klik video ini, gue yakin kalian masih pemula dan bingung nih kira-kira gue mau scalping atau swing. Jadi kalau misal kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu atau mungkin bisa tambah like biar gue bisa berikan edukasi setiap harinya. Oke, pertama swing trading. Jadi untuk melakukan swing trading kita harus jelas ya, seperti namanya kita menahan posisi dengan waktu yang jangka panjang. Kalau misal kalian menggunakan modal yang relatif kecil, itu tidak cocok kalau misal kalian menggunakan swing trading, karena pada dasarnya untuk swing secara resiko itu berdasarkan persentase itu juga lumayan besar guys. Contoh kalau misal rata-rata trader itu SL-nya 30 pip, 40 pip itu rata-rata intraday. Kalau misal swing itu bisa sampai 100 pip untuk SL-nya, teman-teman, untuk stop loss-nya. Untuk TP ya mungkin bisa lebih besar, bisa 300 pip, bisa 400 pip atau bahkan bisa 1000 pip, teman-teman. Nah, kalau misalnya menggunakan modal kecil itu relatif sangat-sangat rentan untuk margin call atau nggak cocok lah intinya. Nah, sedangkan kalau misal scalping, kalian menggunakan modal kecil itu bisa, teman-teman, karena otomatis kalau misal kita menggunakan scalping trading itu SL-nya tipis, let's say 20 sampai 30 pip. Nah, jadi dengan SL atau risk sekecil itu kita bisa meminimalisir kalau misal kita menggunakan modal kecil. Poinnya apa bang? Jadi poinnya adalah kalau misal kalian mau swing atau scalping, kalian harus perhatikan beberapa hal ini. Hal pertama, kalian harus cek dulu nih modal kalian itu kira-kira berapa. Kalau misal kalian swing ya, say anggap aja 0,05 ya kan, terus kalian SL 100 pip, berarti kan sekali minus itu $50. Kalau sekali TP ya mungkin bisa sampai 500 atau mungkin sampai bisa 250. Kalau misal swing trade itu agak susah kalau misal menggunakan modal 1000, karena psikologi kita itu agak terganggu juga. Jadi mending di scalping aja, karena mengingat kita bisa atur resiko sekecil mungkin. Let's say kita entry pakai 0,10 SL 20 pip, berarti kan kali SL $20, kali TP $60. Kita udah jelas ya bahwasanya di sana lebih profitable kalau misal kalian menggunakan scalping trading. Kalau misal modal kalian $1000, kecuali misal modal lo udah di atas 50.000 atau di atas ratusan juta, teman-teman, kalian mau swing is no problem, karena reward yang kalian dapetin itu sebanding dengan waktu yang kalian spend di trading guys. Jadi apa aja kelebihan dan kekurangannya kalau misal swing trading itu otomatis kita menahan posisi dengan waktu yang cukup panjang ya. Kita nggak dikit-dikit lihat market, kita nggak dikit-dikit lihat posisi, teman-teman. Jadi ya kita bodo amat lah, kita tinggal pencet pasang TPSL tinggal, karena kita untuk jangka let's say seminggu, 5 hari atau bahkan 2 minggu. Tapi kalau misal scalping kita membutuhkan waktu atau kita perlu spend waktu yang jauh lebih banyak, karena kita memantau pergerakan market ya dalam time frame tertentu, misal time frame 1 jam, time frame M30, time frame M15 untuk mendapatkan posisi yang bagus untuk kita entry. Jadi bedanya scalper sama swing itu di waktu. Untuk masalah profitable-nya ya balik lagi ke tradernya. Cuman menurutku ya sama aja ya, sama aja mau swing mau scalping ya sama aja. Intinya lebih ke waktu. Jadi kalau misal kalian seorang pebisnis, seorang pekerja ya kan, yang kalian waktunya itu lebih penuh di kerjaan, pusing mikirin kerjaan, gua saranin di swing trading aja. Tapi kalau misal kalian mungkin ada waktu lebih banyak, let's say mungkin kalian freelance ya, ada waktu lebih banyak, kalian bisa scalping. Jadi balik lagi ke kalian, apapun itu mau scalping atau swing tergantung posisi kalian atau kondisi kalian. Jadi di sana intinya adalah semua apa yang kalian lakukan itu tergantung backtestnya. Jadi kalau misal kalian dari swing ke scalping ya silahkan backtest dulu di demo account atau mungkin di akun yang lebih kecil, teman-teman, atau send account. Kalau sekiranya cocok ya kalian bisa
pindah ke scalping trading. Tapi kalau semisal kalian dari scalping ke swing, ya caranya sama, di backtest dulu. Kalau semisal menurut kalian lebih enak, lebih tenang ya kan, terus lebih bisa quality time sama keluarga, bisa fokus ke kerjaan, ya kalian bisa pindah ke swing trading. Tapi intinya ada beberapa poin yang mungkin bisa kalian perhatikan. Yang jelas itu kalian wajib backtest dulu metode yang kalian pakai, kira-kira cocok gak buat swing. Yang dua, resiko kalian atau equity kalian itu kira-kira udah mumpunin belum kalau semisal kalian pindah ke swing trading. Yang ketiga, ini yang paling perlu diperhatikan, bahwasanya mental kalian itu bisa nggak nahan untuk sampai bisa berminggu-minggu. Jadi lebih ke situ. Tapi kalau semisal saran gua, hal yang kalian udah nyaman, ya udah kalian teruskan aja. Let's say kalian nyaman scalping, kalian lakukan aja scalping sampai benar kalian jago. Tapi kalau semisal kalian dari awal udah nyaman swing, ya udah kalian lakuin swing aja. Jadi nggak ada spesifik di mana kalian harus ini harus ini. Ada trader bilang swing itu profitnya besar, bisa miliaran. Sama aja bos, kalau misal lot lu 0,01 ya nggak bisa miliaran. Intinya sama aja. Terus ada juga trader yang bilang jangan scalping tuh profitnya tipis, nanti yang kaya brokernya. Ya sama aja bos, ya sama aja. Terus misal scalper ya kan, kalau lu nggak punya metode yang baku, mentalitas lu nggak bisa untuk menjadi seorang scalper, ya nggak akan bisa bos. Sesuaikan aja sama diri kalian sendiri, apapun itu metode yang kalian pakai, mau SLC mau ICT ya. Tapi gua mau tekankan bahwasanya kalau misal kalian mau swing, ICT itu lebih bagus karena di sana detail untuk entry-nya lebih oke ya kan, lebih oke, dan untuk bisnis dari modelnya juga memungkinkan kan kalau misal kalian seorang swing trading. Tapi kalau misal scalper, kalian cukup menggunakan support and resistance udah bagus. Kenapa gua bilang seperti ini? Karena gua menggunakan metode tersebut teman-teman. Tapi bedanya gua adalah seorang intraday dan scalper. Perlu ditekankan, gua intraday dan scalper. Jadi gua nggak swing teman-teman. Cuman kalau misal dilihat dari entry model dari ICT, itu lebih memungkinkan kalau misal kita pakai metode tersebut untuk swing trade. Jadi pentingnya tapi kalau misal kalian bingung, bang aku nggak punya nih metode untuk trading, aku sampai sekarang tuh bingung probability metodeku gimana, gak perlu khawatir. Kalian tinggal klik aja website yang ada di bawah, itu di ginvestfx.com. Di sana menyediakan berbagai analisa outlook setiap harinya, dan itu win rate-nya hampir 87% teman-teman. Dan rata-rata always ratusan pip. Jadi sekali profit itu ratusan pip, lebih dari 100 bahkan 200 pip. Dan SL-nya pun rendah, cuman 30 pip doang. Jadi kalau misal kalian entry 0,10 itu minusnya cuman $30. Berbeda dengan channel-channel yang lain atau mungkin komunitas-komunitas yang lain yang menyediakan signal dengan SL yang cukup lebar. Ada yang 100 pip, ada yang 50 pip. Di Ginvest itu only 30 pip. Mau swing, mau scalping, mau intraday sama teman-teman. Tapi rata-rata signal kita itu di intraday. Jadi kalau misalnya kalian mau gabung, langsung aja klik link ada di bawah ini. Mungkin gitu aja yang bisa gue sampaikan. Intinya apapun itu teruslah backtest ya, backtest metode yang kalian pakai, strategi yang kalian mau pakai, mau intraday, scalping maupun swing, itu sama-sama menghasilkan. Balik lagi ke kebiasaan kalian, be smart.